Kegelapan seringkali membuat kita cemas. Saat sedang gelap, jaket yang biasanya kita gantung di belakang pintu jadi terlihat seperti sosok orang yang berdiri, atau bantal yang ada di atas kasur kita jadi terlihat seperti suatu sosok. Sulit untuk mengetahui apa yang ada di sekitar kita saat keadaan sedang gelap. Dan kadang dalam gelap, kita merasa seperti ada yang memperhatikan, melihat sesuatu, dan kita berpikir, pasti semua ini hanyalah sebuah imajinasi atau apa yang kita lihat adalah barang lain yang sebenarnya bukan apa-apa. Namun, bagaimana kalau sosok yang kalian tiba-tiba lihat ini bukanlah sebuah imajinasi, namun memang sesosok manusia yang mengawasi kamu dari dekat? Sosok bayangan hitam ini dikenal dengan nama shadow people atau manusia bayangan. Dan kalau kamu pernah melihat mereka, kamu bukanlah satu-satunya orang di dunia ini yang pernah merasakan keganjilan yang ada. Penampakan manusia bayangan ini terjadi hampir di seluruh dunia. Siapa manusia-manusia bayangan ini? Welcome to Ruang Gelap. Adanya penampakan-penampakan manusia bayangan sudah terjadi sejak zaman dulu dan hingga sekarang masih sering terjadi. Ada banyak cerita di mana para penampakan bayangan ini terjadi di mana saja. Seperti kesaksian seorang pengendara mobil di tol Cipularang yang mengaku ia melihat sosok hitam tiba-tiba muncul di depannya seolah-olah baru saja mau menyeberang. Sebelum akhirnya bayangan hitam ini menghilang tiba-tiba. Ada juga cerita dari seseorang yang menggunakan alias Lina yang mengirimkan ceritanya ke media tentang sesosok bayangan yang terus-terusan muncul di ruang tamu rumah neneknya saat ia dan temannya sedang berusaha untuk tidur. Sebelum akhirnya sebuah tawa yang melengking memekakkan telinga mereka. Ada juga seorang mahasiswa yang baru saja tidur di kamar asramanya dan dari kamar mandi yang pintunya terbuka, ia melihat sosok hitam mengintipnya dari celah-celah pintu. Untuk orang-orang yang skeptis dan tidak percaya dengan hal-hal paranormal, mereka pasti akan berkata itu cuman perasaan karena kamu takut. Dan bisa dibilang memang tepat, karena saat kita takut, kita sering berimajinasi hal-hal yang aneh. Ditambah lagi, cahaya yang redup membuat mata kita tidak bisa secara jelas mengidentifikasi barang-barang yang ada di sekitar kita, sehingga otak kita berusaha untuk menerjemahkan penglihatan kita menjadi sesuatu hal-hal yang lebih familiar, seperti ada seseorang yang berdiri atau ada seseorang yang mengintip, karena yang tidak bisa terlihat dari sudut mata kita seringkali tidak punya banyak informasi untuk diterjemahkan oleh otak. Tapi para saksi yang menyaksikan manusia-manusia bayangan tidak hanya orang yang sendirian dan tidak hanya saat malam dan tidak hanya saat gelap. Seperti kasus yang dialami oleh Lina yang melihat sosok hitam bersama temannya si Tari di rumah neneknya. Saat itu mereka sama-sama sedang tidak takut dan saat itu lampu juga tidak digelapkan. Jadi sosok ini benar-benar hanya muncul dan memperhatikan mereka. Juga mahasiswa yang ada di asrama, dia tidak sendirian. Dia sedang bersama kakak tingkatnya yang juga ikut menyaksikan dan memang merasakan mereka sedang diawasi. Di luar negeri sendiri, manusia bayangan merupakan sesuatu yang lebih terkenal. Bahkan banyak orang yang meneliti keberadaan si manusia bayangan ini. Kedatangan manusia-manusia bayangan ini biasanya ditandai dengan adanya perasaan tidak enak atau perasaan kita sedang diawasi oleh sesuatu. Dan ternyata secara saintifik, otak kita memang selalu menyadari kalau ada sesuatu yang mengawasi kita. Maka dari itu, kalau malam hari kamu terbangun karena merasa ada yang mengawasi, mungkin hal itu memang benar. Urban legend yang paling terkenal tentang manusia bayangan adalah bayangan manusia yang menggunakan topi yang biasa disebut sebagai headman. Banyak orang yang mengaku setelah mereka menyaksikan atau setelah headman menampakkan diri kepada mereka, salah satu kerabat atau orang yang tinggal di rumah mereka akan tiba-tiba meninggal secara misterius dalam tidur mereka. Meskipun kejadian ini tidak bisa dibuktikan secara saintifik, namun banyak orang yang bersaksi bahwa kejadian ini terjadi pada mereka.
Di dalam kitab-kitab agama, tradisi, bahkan kepercayaan dan budaya suku, hantu bayangan memang sudah ada dan dikenal dalam tradisi masyarakat. Seperti hantu bayangan di Pacitan, jin di dalam Quran, dan juga demon atau setan di dalam Injil. Kedatangan manusia-manusia bayangan ini mungkin terasa tidak berbahaya, namun mereka dipercayai bisa memberikan efek dan energi negatif pada manusia dan juga membuat kita merasa diteror oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Heidi Hollis, seorang investigator yang menulis buku Manusia Bayangan, mengatakan bahwa manusia bayangan ini kemungkinan besar adalah sesuatu atau makhluk yang datang dari dimensi lain. Kenapa kita hanya bisa melihat mereka dalam bentuk bayangan? Mungkin karena mereka memang tidak datang dari dimensi yang sama dengan kita dan mata kita tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas. Kedatangan mereka dari dimensi lain kemungkinan besar untuk mengawasi dan mempelajari manusia. Kalau kalian dengar konsep mempelajari manusia, ini cukup mirip dengan konsep alien yang datang untuk menculik manusia. Sehingga banyak orang yang juga percaya manusia bayangan ini sebenarnya sosok lain dari alien yang datang dari tempat lain. Dan berdasarkan hasil survei Heidi Hollis, ia mengatakan bahwa area yang memiliki penampakan manusia bayangan terbanyak adalah area yang cenderung memiliki korban yang mengaku pernah diculik oleh alien. Teori bahwa manusia bayangan datang dari dimensi lain sepertinya lebih mudah untuk kita cerna, karena ini menjelaskan kenapa figur mereka berbeda dan kenapa mereka bisa datang dan pergi, bahkan dikabarkan bisa menembus benda-benda padat seperti dinding. Bahkan banyak orang yang percaya makhluk ini sebenarnya juga memiliki intelektual yang tinggi. Namun, untuk merekam bukti keberadaan mereka lewat foto dan video juga ternyata sulit. Kalaupun kita mendapatkan bukti di dalam foto atau di dalam video tentang adanya bayangan yang berbeda atau aneh, kita bisa bilang bahwa bayangan atau sosok hitam yang ada karena bisa dibilang mungkin efek cahaya, glitch kamera, atau hanyalah editan Photoshop. Dan untuk 100% mempercayai perkataan orang yang mengatakan mereka sempat atau pernah melihat manusia-manusia bayangan memang sulit karena kita tidak pernah tahu apakah mereka berkata jujur atau tidak, atau apakah mereka dalam kondisi dan mental yang sedang lelah saat mengalami hal-hal paranormal ini. Karena bisa jadi apa yang mereka lihat adalah efek dari kurang tidur atau terlalu lelah. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah manusia bayangan memang ada atau tidak, sepertinya harus kita alami sendiri. Mungkin suatu hari, saat kamu sedang tidur atau fokus mengerjakan sesuatu, dan tiba-tiba kamu merasa diawasi oleh seseorang, dan sebuah sosok hitam ternyata sedang berdiri, menatap ke arahmu, barulah kamu mulai percaya bahwa manusia bayangan memang ada. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar lebih banyak cerita misteri yang bisa kamu dengar. See you guys in the next video. Stay safe and stay alive.